Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Malam. sudah hadir pada malam hari ini. Jadi, pembahasan kita pada malam hari ini adalah project scope atau ruang lingkup dari proyek yang akan kita bangun ya. Jadi, untuk ringkasan dan justifikasi si proyek ini. Di proyek yang akan kita lakukan itu adalah pembuatan aplikasi monitoring pasien diabetes berbasis mobile yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Jadi klien kita dalam proyek ini adalah Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Jadi modal awal dari sponsor itu adalah 250 juta rupiah. Tujuan dari proyek ini adalah membuat aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel pintar dan oleh semua umur, dengan tujuan untuk mempermudah dokter Rumah Sakit Sehat Sejahtera dalam memanajemen pasien diabetes rawat jalan. Jadi diketahui bahwa pengawasan pasien rawat jalan itu tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga diperlukan aplikasi yang dapat memberi pengetahuan kepada pasien tentang penyakit yang dihadapinya, serta cara untuk meningkatkan kondisi tubuh. Jadi aplikasi ini dibuat juga untuk memudahkan pasien dalam mengingat dan menerapkan pola hidup yang baik dan sehat, serta ada jadwal penyuntikan insulin yang benar. Itu untuk ringkasan secara umum justifikasi proyek. Kemudian karakteristik dan persyaratan produk. Jadi aplikasi yang ingin kita bangun itu bentuknya mobile. Dia mencakup informasi jadwal pemberian insulin dengan menyediakan fasilitas pengingat waktu atau alarm notifikasi yang dilakukan minimal 1 kali dan maksimal 3 kali sehari. Jadi fitur lainnya yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah pemberian edukasi pada pasien rawat jalan mengenai pengetahuan nutrisi makan, pola hidup, jadwal makan dan olahraga secara teratur. Dan edukasi dalam aplikasi tersebut dapat disampaikan melalui media menarik, ada video, kuis dan sebagainya ya, sehingga tujuannya adalah mudah dipahami oleh pasien. Nah, kemudian untuk ringkasan hasil proyek. Jadi ringkasan hasil proyek ini maksudnya adalah apa saja yang harus ada bersamaan dengan proyek ini terselesaikan. Jadi untuk di bagian ini kita akan daftarkan secara singkat saja. Jadi yang terkait dengan produk ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya dokumentasi pembahasan dengan klien. Jadi dokumentasi komunikasi kita dengan klien itu tercatat dengan jelas. Meeting dengan klien terbahas dengan jelas. Kemudian yang kedua itu adalah SOP dalam proyek. Atau kalau di sini ada project charter, kemudian ada juga kontrak dari si pekerja itu sendiri ya. Ada tim kontrak, kemudian ada juga mungkin ada lagi dokumentasi dalam pengembangan, karena kalau tadi kan itu dokumentasi pembahasan dengan klien. Nah kemudian ada juga dokumentasi dalam hal development atau pembuatan aplikasi itu sendiri secara teknis ya. I have a question, please. Can I have a question? Yes. What kind of documentation for development? You mean like WBS atau apa gitu dokumentasinya? Kalau dokumentasi di sini yang dibahas sekarang itu adalah dokumentasi yang terkait dengan pengembangan
proyek. Jadi dokumentasi terkait pengembangan proyek ini memang ada yang secara pencatatan sisi proyek, yaitu tadi kayak WBS, penjadwalan ya, dan ada juga dokumentasi terkait si proyek itu sendiri atau perangkat lunaknya. Oh, okay, thank you. Oke. Terkait perangkat lunak yang kita buat ya. Karena dokumentasi ini kita perlukan untuk pengembangan selanjutnya untuk si perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada lagi yang mungkin kurang. I think we need a final report for this project. Yeah. So we know that our project is finished. Okay. Laporan akhir, laporan pertanggungjawaban proyek. Okay, yeah. Laporan pertanggungjawaban proyek ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga yang bagus ini adalah itu kalau dokumentasi terkait pengembangan proyek itu sudah masuk di perangkat lunak ya, dokumentasi changelog perangkat lunak. Saya rasa yang bagian laporan pertanggungjawaban proyek itu kayaknya buat poin baru aja. Oh iya. Gimana? Dibikin ke poin keempat. Iya. Lagi ya, hasil proyek. Jadi yang harus ada dokumentasi, SOP, proyek charter, kontak tim ya, laporan pertanggungjawaban. Itu poin nomor 4 tadi, laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau changelog itu dia masukkan di dokumentasi memang. Laporan pertanggungjawaban akhir ya, akhir dari project. Kemudian mungkin ada lagi yang mau ditambahkan ya? Mungkin ada yang saya kelupaan. Saya rasa cukup. Oke. Lanjut aja langsung di kriterianya, Bu Nap. Oke. Kita lanjut ya ke kriteria keberhasilan proyek ya. Jadi kalau secara umum keberhasilan proyek itu diukur dari bagaimana proyek ini selesai tepat waktu sesuai dengan estimasi dari yang kita tentukan saat kerjasama dengan klien. Jadi proyek sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan juga memberikan hasil yang memuaskan klien. Nah, di sini ada pembahasan yang lebih mendetail. Bagaimana kita mendefinisikan kepuasan klien tersebut. Jadi mungkin kalau dari saya sih bisa jadi ya, kita melakukan semacam interview atau survei tambahan ke klien untuk performa dalam proyek ya. Kemudian bisa juga kita melakukan survei pengguna aplikasi kemudian hari untuk melihat manfaat aplikasi itu sendiri. Kalau dari saya sih itu. Mungkin ada yang lain, apakah UX atau bagian-bagian lain yang bisa menjadi pengukur keberhasilan proyek ini? Saya izin Bu Nabila. Ya. Menambahkan. Oke, menurut saya satu lagi kriterianya itu
proyek ini berhasil jika aplikasi tersebut dapat menghasilkan profit. Menghasilkan? Profit. Oh iya betul. Karena ini memang termasuk salah satu kebutuhan atau request atau requirement ya dari klien di proyek ini dikatakan berhasil juga kalau dia menghasilkan profit, keuntungan. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi keberhasilan kriteria untuk menentukan bahwa proyek kita ini berhasil? Jadi secara umum ya, ini ada tampaknya cukup Bu Nabila. Oke. Coba bagaimana dengan Ibu Eka dari sisi desain, adakah kriteria khusus? Betul. Kalau dari sisi desainnya, sepertinya aplikasi ini harus bisa digunakan untuk dari kalangan anak-anak ya, Oke. dengan bimbingan orang tua sampai ke manula. Itu berarti kita harus menyesuaikan desainnya itu supaya mereka bisa gunain semuanya untuk seluruh kalangan umur gitu. Oh, antar Jadi muka. user friendly. Iya. Berarti antar muka dan pengalaman pengguna itu harus baik di semua Kalangan umur. di semua kalangan umur. Jadi banyak ukuran keberhasilan ya sebenarnya di proyek ini. Ada dari sisi profit, ada dari sisi klien, ada dari sisi manfaat aplikasi itu sendiri. Kemudian ada di sini dalam penggunaannya ya. Mungkin menyangkut penggunaan tadi ya. Mungkin salah satu tambahan keberhasilan proyek ini adalah aplikasi ini betul-betul digunakan. Jadi digunakan dalam setidaknya jangka menengah gitu. Jadi aplikasi ini memang betul-betul tepat sasaran dan digunakan oleh pasar. Itu bisa juga sih jadi kriteria. Tapi bagaimana kalau menurut Bapak dan Ibu-ibu? Saya rasa itu sudah cukup sih Bu Nabila. Oke. Mungkin langsung di closing aja Bu, kayaknya sudah semuanya mencakup ini Bu. Oh iya. Oke. Jadi hari ini kita bahas proyek skop ya. Proyek skop atau cakupan dari proyek yang akan kita buat, yaitu proyek monitoring pasien diabetes ya, aplikasi mobile yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Sejahtera. Jadi kita sudah bahas fungsi-fungsi wajib atau persyaratan dari produk tersebut, karakteristiknya seperti apa, kemudian hasil-hasil proyek yang semestinya itu akan kita capai setelah proyek ini selesai itu apa saja, dan kemudian ada juga kriteria-kriteria keberhasilan proyek. Salah satunya ya proyek kita itu harus selesai tepat waktu dan memenuhi permintaan klien. Jadi mungkin ini saja pembahasan kita tentang proyek skop ya, karena ini semua sudah mencakup. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk semua anggota tim yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih kembali Bu Nabila. Selamat malam. Selamat malam Bu.